warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menyelesaikan masalah limit. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devriana Yunita, NPM 19310076, dan rekan saya Isna Saadati, NPM 19310077, Vita Ayustianingrum, NPM 19310078, dan Lia Lalita Giovanti, NPM 19310127. Menyelesaikan limit dari suatu fungsi satu variabel menggunakan maple, comment, dan palette. Yang pertama, menggunakan maple comment. Maple comment atau perintah maple yang digunakan untuk menentukan limit dari suatu fungsi f untuk x mendekati suatu nilai tertentu adalah limit f x sama dengan. Perhatikan bahwa f dalam perintah tersebut dapat diganti dengan suatu ekspresi yang sudah didefinisikan terlebih dahulu dapat digantikan dengan fungsi yang sudah didefinisikan terlebih dahulu, atau juga dapat digantikan dengan ekspresi atau fungsi yang belum didefinisikan. Untuk titik-titik pada bagian X sama dengan diisi sesuai dengan ketentuan soal. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan limit dari limit X mendekati 1 dari 2X plus 1. Yang pertama tentu saja kita menggunakan restart. Fungsi yang didefinisikan terlebih dahulu. Fx menggunakan 2X plus 1. Kemudian menggunakan rumus limit, yaitu Fx, X sama dengan 1. Ekspresi didefinisikan terlebih dahulu. Ekspresinya kita menggunakan 2X plus 1. Nah, kemudian kita menggunakan limit. Ekspresi X sama dengan 1. Tanpa mendefinisikan fungsi atau ekspresi terlebih dahulu. Langsung menggunakan limit 2X plus 1, X sama dengan 1. Telah diketahui bahwa suatu fungsi memiliki limit jika memiliki limit kiri dan limit kanan yang sama. Di dalam maple, perintah yang digunakan untuk menentukan limit kiri adalah limit Fx sama dengan left. Sedangkan perintah yang digunakan untuk menentukan limit kanan adalah limit Fx sama dengan right. Untuk contohnya, untuk mengetahui apakah fungsi 1 per X kuadrat memiliki limit, maka tentukanlah yang pertama limit X mendekati 0 dari min 1 per X kuadrat. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari plus 1 per X kuadrat. Penyelesaiannya untuk yang A, Fx 1 per X kuadrat. Limitnya langsung Fx, X sama dengan 0, pakainya left. Kemudian limit Fx, X sama dengan 0, pakainya right. Karena limit kanan dan limit kiri dari fungsi f sama, maka fungsi f tersebut memiliki limit. Selain itu, di dalam maple, tanpa menentukan limit kiri dan limit kanan dari suatu fungsi, dapat juga langsung ditentukan suatu fungsi memiliki limit atau tidak. Jika yang dihasilkan adalah kata undefined, maka fungsi tersebut tidak memiliki limit. Nah, contohnya, apakah fungsi 1 per X memiliki limit untuk X mendekati 0? Penyelesaiannya yang pertama kita menggunakan restart, yang kedua limit 1 per X, X sama dengan 0. Langsung muncul kata undefined. Karena muncul kata undefined, maka 1 per X tidak memiliki limit untuk X mendekati 0. Yang kedua, menggunakan palette. Menggunakan palette adalah salah satu cara yang sangat praktis dalam menyelesaikan masalah matematika dengan maple. Perhatikan gambar di bawah ini. Huruf F dalam icon pada palette tersebut dapat diganti dengan fungsi yang didefinisikan terlebih dahulu, ekspresi yang didefinisikan terlebih dahulu, atau dapat juga dengan menuliskan langsung fungsi atau ekspresinya.
Contoh 9.4, dengan menggunakan pelet, tentukan limit X mendekati 4 dari 2X plus 2. Penyelesaian yang pertama, restart dulu, yang kemudian fungsinya didefinisikan terlebih dahulu, yaitu F, di mana F-nya itu 2 dikali X plus 2, hasilnya F, fungsi X, 2X plus 2, kemudian limit Fx mendekati 4, hasilnya 10, kemudian ekspresinya didefinisikan terlebih dahulu. Ekspresi 2X plus 2, yang kemudian limit X mendekati 4 ekspresi itu hasilnya juga sama 10. Yang terakhir, tanpa mendefinisikan fungsi atau ekspresi terlebih dahulu, yaitu limit X mendekati 4 dari 2X plus 2, hasilnya juga 10. Sedangkan untuk menentukan limit kiri dan limit kanan dari suatu fungsi dengan menggunakan pelet, dapat dilakukan dengan mengganti huruf A dengan amin atau A+. Jika mencari limit kiri, maka menggunakan amin, sedangkan jika limit kanan yang dicari, maka digunakan A+. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh 9.5. Tentukan limit kiri dan limit kanan dari fungsi E pangkat 1 per X untuk X mendekati 0. Biasanya yang pertama restart, yang selanjutnya limit X mendekati 0 terus dari E pangkat per X sama dengan tak hingga. Yang kedua limit X mendekati 0 min dari E pangkat per X, hasilnya 0. Materinya disampaikan oleh Mbak Tita. Yang ketiga yaitu menyelesaikan limit dari suatu fungsi dua variabel menggunakan mapel common. Pada dasarnya, baik fungsi satu variabel maupun fungsi dua variabel memiliki bentuk penyelesaian yang analog dalam mapel. Perintah yang digunakan sama seperti perintah yang digunakan dalam bagian A. Hanya saja fungsi dalam bagian ini berbeda karena di sini fungsi yang digunakan adalah fungsi dua variabel. Maka perintah yang digunakan adalah limit f x sama dengan titik-titik, y sama dengan titik-titik. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 9.6. Tentukanlah nilai dari limit x, y mendekati 1,2 dari x kuadrat y plus 3y. Penyelesaiannya, pertama, restart. Setelah itu, fungsi didefinisikan terlebih dahulu. F, X, Y-nya diganti X kuadrat Y plus 3Y. Kemudian dilimitkan F, X, Y, X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Didapatkan 8. Kemudian ekspresi yang didefinisikan terlebih dahulu. Ekspresinya X kuadrat dikali Y plus 3 dikali Y. Kemudian limit dari ekspresi tersebut X sama dengan 1, Y sama dengan 2, 8, sama. Dan yang terakhir, tanpa mendefinisikan ekspresi atau fungsi terlebih dahulu. Limit X kuadrat kali Y plus 3 kali Y. X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Hasilnya juga ketemunya 8. Jika dalam fungsi satu variabel eksistensi limit dapat ditentukan dengan mendapatkan limit kanan dan limit kiri, maka dalam fungsi dua variabel tidak demikian. Dalam fungsi dua variabel dapat ditentukan dengan menentukan limit di sepanjang sumbu X dan limit di sepanjang sumbu Y. Jika kedua limit tersebut berbeda, maka fungsi tidak memiliki limit. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan apakah fungsi X kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat memiliki limit di mana X, Y mendekati 0,0. Penyelesaiannya, restart, menentukan limit di sepanjang sumbu X, limit dari X kuadrat dibagi X kuadrat plus 0 kuadrat. X-nya sama dengan 0. Ketemunya 1. Kemudian menentukan limit di sepanjang sumbu Y,
limit dari 0 kuadrat dibagi 0 kuadrat plus Y kuadrat. Y-nya sama dengan 0. Karena limit di sepanjang sumbu X tidak sama dengan limit di sepanjang sumbu Y, maka fungsi X kuadrat dibagi X kuadrat plus Y kuadrat tidak memiliki limit di titik 0,0. Selanjutnya, untuk contoh soal atau latihan soal dilanjutkan Mbak Lia Lalita. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Yang pertama, tentukanlah nilai-nilai dari limit X mendekati 3 dari akar dari 5X kuadrat plus 2X. Di sini langkah pertama, yaitu kita restart terlebih dahulu. Kemudian fungsinya didefinisikan terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu baru kita tuliskan limit dari f(x), x sama dengan 3, kurung tutup. Nah, diperoleh hasilnya adalah akar 51. Kemudian yang B itu limit X mendekati 3 dari akar dari 5X kuadrat plus 2X. Ekspresi didefinisikan terlebih dahulu. Jadi, ekspresi dari akar 2X. Setelah itu baru kita limit ekspresi X sama dengan 3 didapat hasilnya 51. Kemudian tanpa mendefinisikan ekspresi terlebih dahulu, maka bisa seperti ini. Limit, kemudian koma, X sama dengan 3. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, akar 51. Untuk selanjutnya yang nomor C, itu ada limit X mendekati 1 dari kiri, di mana X dari X min 1, bukan X min 1. Langkah yang pertama masih sama, kita kemudian definisikan fungsinya dari fx, x sama dengan 1 plus. Nah, di sini didapat 0. Untuk selanjutnya ke yang D, di mana limit X mendekati 0, terus dari 1 plus cos X sin X. Yang pertama restart. Kemudian definisikan fungsinya. X 1 plus cos X. Kemudian sin. Kemudian sin X. Setelah itu limit F, left. Nah, dari sini didapat ya untuk yang T hasilnya adalah negatif tak benda. Selanjutnya kita menuju yang nomor E. Untuk yang nomor E sendiri juga masih sama awalannya. Kemudian didefinisikan dulu.
limit kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Yang kedua itu soalnya kerjakanlah soal nomor 1 namun gunakanlah palet. Yang sini masih sama, tapi kita menggunakan metode yang lain. Untuk yang pertama, itu masih sama, restart. Kemudian fungsi didefinisikan terlebih dahulu dengan lima x kuadrat. Setelah itu, kita tulis limit menggunakan metode palet. Limit x mendekati 3. Nah, hasilnya juga sama dengan yang di atas tadi, hasilnya adalah akar 51. Kemudian yang B, itu ekspresikan terlebih dahulu dengan ekspresi 2x. Kemudian kita tuliskan di sini limitnya seperti ini, palet limit x mendekati 3. Nah, menggunakan palet juga masih sama, hasilnya 51, akar 51. Ini kan tadi ekspresi didefinisikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang selanjutnya tanpa mendefinisikan fungsi atau ekspresi terlebih dahulu, maka bisa seperti ini. Limit x mendekati 3 dari 2x. Hasilnya juga sama, akar 51. Kemudian untuk yang nomor C, menggunakan metode palet. Yang pertama sama, restart. Kemudian fungsinya didefinisikan terlebih dahulu. Fungsi fx dengan nilainya x min 1. Kemudian kita tuliskan limitnya. Limit x mendekati 1 pangkat negatif dari fx. Kita lihat hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang B, angka yang pertama kita sama restart. Terus kemudian maaf teman-teman, ini yang nomor C itu kan ini menggunakan ekspresi ya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan ekspresi atau menggunakan ekspresi terlebih dahulu misalkan, jadi ekspresi maka x min 1. Kemudian limit. Kemudian limit 1 dari ekspresi. Nah, maka diperoleh hasilnya 0. Jadi harus sama ya hasilnya. Kemudian lanjut yang nomor D. Untuk yang nomor D juga sama, kita restart terlebih dahulu. Terus setelah itu limit x mendekati 0. Dimana fungsinya itu sin x. Hasilnya adalah negatif sehingga. Kemudian yang terakhir yang ini restart. Kemudian limit x mendekati 5. Mendekati 5. Jadi fungsinya itu ada x sin. Presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.